Kala surya memancar, bersinar nan cemerlang, iringi derap langkah untuk jadi insan bertakwa. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia. Teman-teman tadi sudah mendengar video klip dari Tazkia. Iya, Ya, bang, itu yang berjudul Istiqomah. Asik bang, serius asik. Itu ada instrumen-instrumen dari irama musik Dayak. Itu gimana nih sampai kepikiran bisa membuat kok harus masuk instrumen Dayak seperti itu? Jadi lagu ini udah lama sih, tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 diciptakan sama Bang Yoga. Bang Yoga Satria Putra, beliau dosen di Untan ya kalau nggak salah saya. Nah, dia dulu punya grup nasyid namanya Abil. Nah, Abil itulah yang melatih kami. Jadi Abil tuh kayak apa sih? Mencar gitu ke sekolah ini gitu kan. Nah, kebetulan yang di sekolah kami itu Bang Adik Maulana itu yang jadi pelatih kita. Nah, dan lagu itu akhirnya kan vakum karena grupnya udah nggak ada. Nah, kita 2014 lomba nasional di Idola Nasyid Indonesia. Dan kita kepikiran bahwa ingin membawakan lagu yang bernuansa etnik. Etnik. Kita aransemen lah lagu Istiqomah tadi, kita tambah lagi menjadi 3 etnik Kalbar. Jadi ada musik Dayaknya, musik Melayunya, musik Tionghoanya. Dan itu mendapat juara kemarin, Bang? Alhamdulillah juara 1. Yes. Gitu. Nah, teman-teman semua, kita belum kenalan nih, Bang. Saking asik dengar lagu dari Tazkia Istiqomah. Teman-teman semua, sekarang di studio Channel Inspirasi Indonesia sudah kehadiran Bang Edo. Yes. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Nah, teman-teman semua mungkin sebagian sudah ada yang tahu nih, Tazkia atau Tazki. Tazki. Ya, Tazki. Pakai Z, Bang ya? TAZKI. TAZKI. Tazki itu adalah grup nasyid akapela. Akapela. Nah, tadi teman-teman di opening sudah mendengar nih video. Tapi sebelum kita menanya Tazki sendiri, kalau boleh tahu aktivitas Abang, Edo saat ini apa, Bang? Saya ada usaha kecil-kecilan lah di rumah. Selain itu kegiatan kita sama kawan-kawan relawan juga kan. Dari Pemkot, juga dari banyak hal lah. Banyak kegiatan relawan biasa kita juga ikut sih. Gitu ya. Kalau di COVID-19 ini, Bang? COVID-19 kita di rumah aja. Di rumah aja, tetap mengikuti himbauan pemerintah, Bang ya? Siap. Oke. Bang, menyukai seni tari. Seni musik, suara. Itu dari umur berapa, Bang? Dari SD sih, dari kecil tuh mbah saya tuh suka belikan kaset Cinta Rasul. Nah, ada Alwi dan Sulis itu kan, itu tahun 92 gitu lah, 92, 93. Mbah tuh sering belikan kaset itu, jadi setiap hari saya dengarkan lagu Cinta Rasul, lagu-lagu Rehan gitu kan. Nah, akhirnya jadi suka lagu-lagu religi, gitu, lagu-lagu religi. 2004 waktu saya SMA itu saya suka lagu Westlife. Haluan. Dari yang ini jadi religi jadi ke barat-barat. Dari ke barat-baratan. Tapi saya suka Westlife itu kan karena grup. Dia ada pecah suaranya, ada suara 1, suara 2 gitu kan. Kebetulan juga di SMA 3 itu ada ekskul nasyid. Abang dari SMA 3? Iya, SMA 3 Pontianak. Jadi klub nih dari nasyid, dari grupnya belajar dari Westlife, religinya belajar dari Hadar Alwian Sulis. Jadilah Tazki. Tapi pada saat itu memang abang sudah menyukai suara, menyukai tarik suara.
Iya, Atau memang suka. waktu kecil sudah kayak perform nyanyi sana sini seperti Enggak sih, saya lomba nyanyi itu ya pasti sama Taski. Enggak pernah solo atau apa. Oh. Pernah solo sekali. Mm. Itu pun lagu English tadi. Karena saya kursus di Gajah Mada English Course dulu. Oke. Masih ingat Bang lagu Inggris yang membuat jatuh hati pada saat itu, lagu Westlife ya? Lagu Westlife apa ya pertama? Ada ya? apa? Lagu ini sih, Flying Without Wing. Sedikit. Aduh. Iya dong. Sedikit dong. Ini ternyata yang membuat jatuh hati Iya. Bang Edom pada saat di lagu Westlife ya. Lagu Westlife ya. Kalau enggak lupa-lupa lirik ya. Iya. Everybody's looking for that something. One thing that make it all complete. You find it in the strangest places. Places you never knew it could be. Dah, segitu. Yeay! Masih bebar saya, takut lupa. Asli, tapi merdu banget Bang suara Bang. Itu pada zaman SMA sudah mengikuti Taski. Iya, SMA. SMA kan? 2004, 2005. Itu kelas berapa Bang? Kelas 1, Taski itu ada kelas 1, tapi saya gabung ke Taski itu 2005. Taski itu ekskul kah atau memang nama? Ekskul dari Rohis kan. Oh, oke. Rohis punya ekskul, nasyid. Nah, dipilih tahun angkatan kami itu Taski namanya. Taski. Dari sebelum-sebelumnya ada nama-nama lain. Oh, nama gitu. lain. Oke. Kalau dari keluarga Bang sendiri, backgroundnya memang seniman juga kah? Musisi juga kah? Kalau bapak seniman pastinya. Oke. Bapak seniman, tapi bukan nyanyi dia. Dia puisi, sastrawan. Oh, puisi. Ya. Ibu mungkin, Bang? Ibu rumah tangga sih. Tapi suka nyanyi dari ibu. Oke. Ibu suka karaoke. Karaoke. Karaoke gitu lah. Berarti masih kecil dengerin lah biasanya. Biasanya ibu kalau karaoke nyanyi lagu apa? Bang? Masih ingat nggak? Kalau ibu-ibu tuh pastinya idolanya Dewi Yul. Dewi Yul. Dewi Yul Oh pasti. iya. Dewi Yang sama Bruri. Ya. Apalagi Paramita Rusadi, Nah. Desi Ranasari, ya itu pasti itu ibu-ibu zaman dulu tuh. Oke. Jadi pada saat kecil Bang mengenal tarik suara tuh dari orang tua dari seperti orang itu. tua. Nah Bang, ngomongin Taski itu sudah berapa tahun sih Bang? Sampai saat Tahun ini kita masuk 16 tahun. Tahun 16 ini tahun. Agustus tahun ini 16 tahun Taski. Wow. Dan itu sudah mendapatkan banyak prestasi. Alhamdulillah. Boleh sebutin apa-apa aja Bang? Apa ya? Ini boleh sebut merek kan ya? Boleh dong. Boleh. nggak apa-apa. Ini YouTube ya. Iya. Yang pasti tahun 2004 sampai 2006 kita juara antar SMA, antar kota udah pernah, provinsi pernah. 2006 tamat SMA, 2007 kita juara bintang nasyid Ruai TV. Ruai TV. Ruai TV, Ya, Ruai oke. TV 2008 2009 itu berturut 2 kali. Wow. Terus 2014 kita coba keluar, ada ajang Idola Nasyid Indonesia waktu itu. Yang ngadakan tuh ARIN, Asosiasi Radio Islam Indonesia, dan Islamic Book Fair. Islamic Book Fair Oke. tahun 2014 di Istora Senayan, itu kita juara 1. Juara 1? Ya, juara 1. 2015 kita coba lagi tingkat Asia Tenggara waktu itu, tapi on YouTube. Oke. Itu diadakan oleh FNSS Pos TKI di Singapura, itu juara 2. Iya. Selanjutnya masih banyak sih. Masih banyak. Nah, yang masih lokal-lokal lah. Kalau yang baru-baru ini? Terakhir kita juara genre kemarin, genre provinsi. Genre provinsi. Tapi Itu bukan juara- lomba nasyid. Oh, lomba apa? Lomba ya seni lah, dia bebas mau puisi, tapi kita bawakan campaign dengan akapela. Nah, ngomongin akapela nih. Akapela itu apa sih Bang? Sebenarnya mungkin ada teman-teman juga yang masih belum mengetahui akapela itu apa. Kalau akapela itu secara gampangnya adalah musik tanpa alat musik. Itu aja sih. Tanpa musik. Jadi sebuah seni musik tidak menggunakan alat musik sama sekali, hanya dari suara. Yang tadi di video istiqomah itu pure dari Pure suara semua. Oke, tidak ada unsur musik sedikit. Nggak ada. Itu gimana sih Bang? Kok bisa? Dan itu maksudnya enak didengar sama seperti musik. Kok orang-orang awam dan termasuk saya juga bahwa oh ya ini pasti kayak ada unsur musik, ternyata kata Bang Edo itu tidak ada unsur musik. Nggak ada. Tapi kenapa kok bisa seperti itu Bang? Iya, lah bisa karena biasa sih. Oke. Kita latihan terus, kita bagi porsi. Yang ini latihan suara duanya, yang ini latihan bassnya, ini latihan beatboxnya. Nanti kita tinggal padukan, gitu sih. Berarti ada bidang-bidangnya. Iya, ada Oke. bagian-bagian. Nah, kalau bidang beatbox tuh Abang juga bisa? Rata-rata kalau semua standarnya bisa. Oke, sedikit. Bisa.
Beatbox kayak mau latihan deh, mungkin mau latihan pada saat Cuman itu. ya kalau beatboxnya akapela ini kan hanya standar untuk membuat tempo. Jadi kayak Oke. jadi dia bukan freestyler seperti Iya, beatbox yang lain. Dia hanya untuk beatbox ini seperti drum kan di akapela ini drum, dia mengatur tempo, mengatur irama. Nah, itu beatbox. Otodidak ya Bang biasanya? Otodidak. Itu gimana sih menurutnya? Gimana ya? Ada teknik-tekniknya sih. Oke. Tapi saya dari 5 bagian itu memang beatbox yang paling tidak saya pelajari. Oke. Kering Kenapa? sini saya. Capek. Capek ya? Yang paling capek itu memang beatbox. Beatbox. Dan itu full. Maksudnya nggak ada begitu ada musik, begitu ada vokal suara dan itu mesti Iya, full. full ya. Nah, kan ada 5 bidang nih kata Bang. Yang pertama bidang Vokal pasti. vokal. Yang ya. kedua, backing vokal ada 2. Ada suara bariton, tenor kan, suara 2, suara 3 gitu, Iya. gitu kan. Terus ada bass, Bass. ada beatbox. Nah, kalau bass itu kayak gimana Bang? Bass itu suara terendah. Nah, bass itu menentukan irama. Jadi kalau sumbangnya bass, sumbanglah semua. Oke. Nah, jadi suara paling rendah itu bass. Misalkan nih. Misalnya dem 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 dadadem Oh. deng 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 deng. Nah, jadi dia memainkan Asik. irama gitu. Wow. Luar biasa. Oh, pada saat itu speechless sih Bang. Ternyata tidak ada unsur musik. Iya, ada Jadi ini alat pure musik. dari suara semua. Suara semua. Di Taskia di Taskia ada berapa itu orang Bang? Taski 5 orang. 5 orang. Dan dari dulu emang orang-orang itu aja kah? Ganti-ganti. Oh, ganti-ganti. Ha. Sempat gimana kok bisa cerita sampai ke ganti nih? Yang pertama pasti pergantian itu terjadi ketika tamat SMA. Oke. Nah, ini kan udah visi misi udah beda nih. Beda, ya. Ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja. Tapi kita komitmen dari awal, kalaupun kuliah, kita kuliah di sini aja. Oke. Nah, yang lain oke, gitu kan. Jadi beberapa bulan setelah tamat 2006, Ya. kita masih personel yang sama. Tapi ketika udah mau waktu itu Roy TV 2007, nah itu udah ganti personel. Oke. Ganti personel karena 1 orang keluar, ganti 2 orang waktu itu masuk. Iya. 2 orang. Jadi kita berenam, kalau nggak salah saya waktu itu berenam Iya. atau ber-7 gitu kan. Nah, itu di Ruai ganti 2008 masih ganti, bukan ganti sih, yang baru masuk tuh keluar lagi. Nah, Oke, jadi ya. ganti personel. 2009 ganti 2 orang. Nah, itu ganti yang paling banyak itu 2009 awalnya. 2009 awal ya. 2009 ganti 2 orang, Ya. keluar 2 masuk 2. 2012 keluar 2 lagi, masuk 2 lagi. Oh. Nah, 2014 yang ini terakhir keluar 2 lagi, masuk 2 lagi yang baru. Oke. Beberapa kali, 8 kali lah kalau saya hitung 8 ganti kali ya? formasinya. Dan Bang Edo bertahan. Iya, saya sama yang bass, yang Torik. Oke. Kenapa Itu yang masih bertahan nih sampai saat ini? Rindu sih sebenarnya. Oke. Jadi 2006 ke 2007 kita sempat vakum. Sempat vakum sebelum adanya Ruai TV itu. Festival Ruai TV, saya dihubungi orang Ruai, mau nggak Taski ikut? Saya bilang, personel gitu udah nggak ada bang. Tapi saya usahakan. SMS waktu itu kan, Iya. SMS. Kawan-kawan ini ada lomba di Ruai ini, yuk kita turun lagi. Saya rindu nih, pengen bernasyid gitu kan. Nah, ada beberapa yang masih mau, yang nggak mau ya kita ganti personelnya gitu. Iya. Nah, akhirnya sampai sekarang ya gitu, karena persahabatan, karena Ya. jujur teman saya ya hanya di Taski. Awalnya dulu, sebelum kita gabung ke relawan lah ya, yang Ya. sekarang udah banyak kawan gitu kan. Ya. Dulu ya kawannya itu ya gitu Iya, Bang. benar. Temen SMA nggak ada nangis-nangis tuh kelulusan. Besok ketemu lagi main PS sama. Iya benar. Jadi nggak ada teman lain gitu ya. Dan kayak saat-saat ini Bang ya, era seperti ini kalau ya. udah sekarang kan udah mencar-mencar nih, yang ini punya komunitas ini, Iya, ini punya benar. komunitas itu gitu sih. Nah, kalau kan sempat 8 kali ganti nih. Iya. Taski sendiri biasanya kalau keluar personel itu kayak buka audisi kah atau kayak nunjuk sesuatu atau ada orang dipercaya nih bagus suaranya ditarik seperti itu. Dan kebetulan memang sih kata orang tuh tepat gitu bahkan ketika ada yang ganti, saya yang bertugas untuk mencari pengganti kan. Oke. Siapa yang mau kita ajak nih kan? Nah, oh si ini nih kita ajak, mau gak gabung Taski? Boleh bang. Oh ternyata cocok. Oke. Gitu kan, 4 tahun, 3 tahun mereka di Taski, keluar lagi, cari lagi pengganti, cocok lagi gitu. Paling yang ribet ganti personel itu latihan. Latihan ya. Ya ngulang lagi kan? Iya benar. Ngulang lagi. Apalagi kalau ada backing vokal yang ganti. Kalau vokal atau beatbox ganti, dia bisa belajar sendiri.
Ya. Tapi kalau backing vokal kan ada 2 nih. Ya. Dia harus sama nih berdua nih gitu sih. Oke. Biasanya perbedaan suara backing vokal dengan vokal utama tuh apa? Backing vokal yang mecah suara. Macam suara. Yang mecah suara, backing vokal yang membuat pattern untuk backing kayak kita suara gitar gitu kan, ceng-cengnya gitar itu Ya. backing vokal yang main gitu. Oke. Kriteria nih Bang, ya tadi kan juga biasa kalau dari kriteria Bang Edo sendiri, teman-teman yang layak buat gabung di Tasky itu seperti apa sih? Dulu kita waktu rekrut pertama kali itu lucu. Nah. Ada beberapa kriteria yang bisa dikatakan tidak masuk akal. Yang pertama, suka ngembun. Suka ngembun, bisa keluar malam, bisa nginap di rumah kawan. Padahal maksud dari tarik suara nggak ada tuh ya, nggak ada hubungannya ya. Yang penting dia nggak buta nada aja sih. Oke. Nah, dia buta nada. Karena Tasky ini kelelawar. Latihan tuh jam 10 malam ke atas. Zombie ya, zombie Iya. lain ya. Dan latihannya kadang kalau kemalaman nginap kita sama-sama nih. Nah kadang kan ada orang yang nggak boleh nginap sama orang tuanya Iya, kan. benar. Nah akhirnya dia balik sendiri. Latihan jauh gitu kan. Jadi itu kriteria yang khusus lah. Ibaratnya suara dia bagus, tapi dia nggak bisa latihan malam kan susah juga. Iya, betul. Nah nggak bisa nginap. Apalagi kita sering nampil luar kota yang mengharuskan kita nginap gitu sih. Dan memang Tasky sendiri harus latihan malam nggak Bang? Karena kan apalagi sekarang ya, kan ada yang kerja, Iya. ada yang kuliah dulunya, tapi sekarang udah nggak ada yang kuliah, tapi ada yang kerja di BUMN, ada di kampus, dosen gitu kan. Jadi kalau latihan pagi, siang, sore itu nggak bisa. Iya, Memang mestinya malam malam. yang kondusif. Oke. Nah, yang pas tadi cerita menarik dari Abang, kriteria mesti ngembun, iya kan? Itu ada tuh, nemu kriteria seperti itu. Ada, jadi ibaratnya kata orang Melayu itu yang cocok liur lah sama kita, yang bisa menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Iya. Nah, gitu. Dan akhirnya dapat nih. Oke. Dulu yang nggak pernah ngembun pun akhirnya karena gabung Tasky, dia pengen bisa nggak? Bisa Lutfi lah tuh kan, Lutfi Munzalan sekarang. Nah itu dulunya jarang ngembun, akhirnya sama kita ngembun nggak dia ujung-ujungnya. Oke. Tasky sendiri Bang, biasanya kalau nampil di luar kota tuh sering Kak? Lumayan sering, terutama acara-acara hari besar Islam sama nikahan. Nikahan. Nah. Itu udah pasti jadi langganan tuh ya? Oke, biasanya paling jauh di mana Bang? Kota mana? Kita ambil paling jauh sih Sambas. Sambas. Karena kondisi kawan-kawan yang sekarang udah kerja, yang libur hanya Sabtu Minggu, kalau kayak Kayong, Ketapang itu kan udah makan 2 hari tuh Iya, perjalanan. Jadi kita paling jauh sekarang sih Sambas. Oke. Kalau pernah nampil di luar Kalimantan, itu pernah nampil? Kalimantan selain lomba belum pernah. Belum pernah. Ah. Oh, pas lomba yang tadi itu ya? Pas lomba itu ya kita keluar dari Kalimantan. Yang juara. Juara. Oke. Nah, biasanya Tasky sendiri Bang kalau ciptain lagu itu siapa yang buatnya? Saya yang buat. Saya yang buat. Dari lirik. Lirik, musiknya, dasarnya, baru kita rembuk sama-sama. Backing vokalnya misalnya, atau genrenya nih mau dibawa kemana. Nah kayak tadi etnik gitu kan. Nah jadi mau dibawa kemana etniknya, mau aransemen jazz ke, pop ke gitu kan. Nah itu kita rembuk sama-sama. Dasarnya sih saya, ada juga biasa bantu Edward juga bantu biasanya sih. Dan kalau buat nih, harus dari ada alat musiknya dulu kah atau langsung benar-benar dari pure suara? Langsung. Itu juga saya bingung. Kadang ada yang sering buat lagu, nanya saya buat lagu pakai gitar ke? Enggak, saya bilang langsung ya. Kok bisa? Dia bilang. Saya aja bingung. Bisa. Karena memang buat lagu kan harusnya ada kuncinya. Iya, ada kuncinya. Tapi saya biasa kadang pakai motor gitu kan, dapat nada. Itu saya nyanyi kan terus sampai rumah. Oke. Nah, biasa bahkan saya rekam di HP. Jadi takut lupa, karena saya istilahnya kan orang kan harus hafal solmisasi, sedangkan kita kan otodidak gitu kan, nggak tahu. Saya berhenti tepi jalan, saya rekam di HP. Sampai rumah saya lanjutkan. Biar ingat Biar ya. ingat. Benar. Iramanya gitu sih. Tapi kalau dari lagu-lagu Tasky sendiri itu sudah pernah ada orang bawa lain kah? Pakai gitar, kayak musik kayak gitu? Karena belum kita launching, jadi belum ada sih. Oke. Belum pernah. Belum pernah. Tapi dari Tasky sendiri memang tidak mau mencari kunci alat musik itu kah atau cukup di suara saja seperti itu? Kita memang karena dasarnya ndak ada yang bisa main, bisa sih tapi ndak mahir lah, ndak hebat lah gitu kan. Jadi cuma dasar-dasar. Ya kita cari ya sesuai dengan kemampuan kita aja, gitu. Pakai anak yang ada aja. Dan toh juga bagus kan? Iya, jadi enak didengar. Pokoknya indah. Begitu didengar asik. Tadi tuh kayak lagu Istiqomah pertama kan? Kalau Istiqomah sering dibawakan sama tim lain. Lomba. Nah jadi kadang ada tim dari SMA mana lomba nasyid, biasa bawakan lagu Istiqomah tuh.
Karena emang asik sih lagunya 3 etnik gitu kan. 3 etnik ya. Bang Eda, berarti Taski kan tadi kata Bang sudah 8 kali gonta-ganti, tapi memang personilnya tetap 5-5 terus kah? 5 pernah, 6 waktu kita ke Jakarta itu 6. 6 pernah, 7 juga pernah. 7 pernah. 7 pernah. Oke. Tapi keramaian kayak. Oh gitu. Macam ajak kelair sih. Panggung tuh penuh itu 7. Jadi standarnya memang 5, tapi kalau untuk festival itu standarnya 6. 6. Enaknya tuh 6 gitu. 6. Dan sekarang Taski sudah Kita 5, tapi kadang kita turun 6 kalau nikahan gitu bahkan. Junior-junior tuh kita bawa siapa nih yang bisa. Kadang kita kayak ngelatih mental mereka lah. Iya. Kita bawa 1 orang. Minggu depan kita bawa lagi orang yang lain gitu sih. Supaya mereka tuh terbiasa nampil. Karena kalau kita ngarapkan orang buat lomba, ngundang mereka tuh tampil tuh udah jarang sekali sekarang di Pontianak. Oke. Suka duka dari Taski itu apa sih, Bang? Suka dukanya apa ya? Kok sukanya pasti persahabatan. Kita punya keluarga yang baru. Kadang kalau saya ada masalah atau ada hal yang senang gitu kan, tetap Taski yang utama gitu. Yang saya bagikan gitu sih. Dukanya? Sukanya? Tadi apa sukanya? Suka. Nah, ini dukanya. Dukanya apa ya? Jarang sih ada dukanya gitu. Karena kita bawa itu ya, paling dukanya tadi ya kita kehilangan personel yang udah kita bangun. Dia juga sedih sebenarnya gitu kan, pisah dari kita. Tapi apa mau dikata, dia punya kegiatan lain yang lebih prioritas. Ya itu sih paling. Pernah nggak waktu nampil Taski sempat kayak dibully atau dijudge atau diteriakin turun seperti itu? Nggak pernah sih, karena koordinasi. Tapi kalau misalnya ya, ini mungkin cerita bagi kawan-kawan. Kalau di nikahan. Jadi kan kalangan Taski ini kan yang ngundang Taski ini kan orang-orang yang nikah yang tidak ingin ada alat musik gitu ya. Jadi hiburannya maunya Islami. Oh ya. Gitu kan. Ada. Nah itu ada pro dan kontra kadang tuh yang membuat kita bebar. Nah kadang gini, kita paling sering nampil itu tamu cowok-ceweknya dipisah. Itu paling sering. Nah itulah yang membuat kita bebar kalau nampil. Karena kadang ada, lah yang mungkin yang ngundang mempelainya tidak mempermasalahkan. Tapi ada keluarga yang kadang dia, ya tadi lah ya, bilang musik itu tidak boleh dan sebagainya. Itu yang membuat kita fanatik dikit ya. Jadi kita pada saat nyanyi, belum nyanyi waktu itu baru cek sound, mau cek sound, kita putar lagu Maher Zain. Ada musiknya. Datang nih ibu-ibu. Dek, maaf ya kata dia, kita nggak suka musik. Tolong matikan. Kaget kan? Maaf Bu, kita mau cek sound sih, mau hidupkan. Iya, enggak boleh. Itu kan ada musiknya, dia bilang gitu. Nah, jadi akhirnya ya udah kita matikan, gitu kan. Nah, akhirnya kita, tapi nampil nanti enggak ada alat musik kan? Enggak ada Bu. Nah, ya oke, enggak apa-apa. Nah, kadang tuh kayak gitu. Yang membuat kita nampil tuh akhirnya takut-takut gitu kan. Takut salah lagu misalnya. Kayak kadang kita pernah bawa lagu Roma Irama gitu kan. Judulnya Istri Solehah. Kalau dilihat dari liriknya, itu dalam sekali maknanya. Tentang istri yang solehah gitu kan. Tapi kalau orang umum mana ini lagu dangdut. Nah, orang ini menilai itu lagu nasihat atau dangdutnya yang dinilai. Nah, takut kita nyanyi di stop, apa nih lagu dangdut nih. Jadi paling masalah-masalah kayak gitu sih yang membuat kita berdebar gitu. Makanya dari sekarang kita udah antisipasi, bilang sama tuan rumah, mohon maaf nih, nanti kita begini. Nah, dan juga kita kasih tahu mereka, nanti pada saat break, asar kan, maghrib, kita break boleh mutar lagu ndak gitu kan, pakai MP3. Biasanya kan tukang soundnya nih yang mutar karena sepi kan. Nah kalau ndak boleh kita sepi kan, kalau boleh kita putar kecil aja gitu sih. Ini ada rider sendiri di atas ya. Karena memang juga di dalam acara-acara kan, terutama IO ya, misalnya event organizer itu memang sangat tidak membolehkan ada jeda sedikit pun, ya kan? Minimal kalau penyanyinya sudah harus ini tetap ada musik, ya kan? Atau ada MC yang cuap-cuap seperti itu Bang ya. Nah kayak gitu. Memang sih, dan itu sering kejadian Bang ya. Sering. Karena memang itulah kalangan kita kan ngisi acara dipisah laki perempuan. Kadang ada yang negur, ini enggak boleh lagu ini enggak boleh lagu itu gitu. Tapi enggak pernah sih dia nyetop kan saat kita nyanyi itu kita udah antisipasi. Jadi kalau ngelihat kalangan, maaf ya, yang mungkin banyak yang bercadar di situnya, kita cari lagu-lagu yang tidak sensitif lah untuk pembahasan bahasa itu. Jadi lagu-lagu benar-benar pure lagu nasyid religi yang kita bawakan. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, kan katanya sudah nampil di acara nikah segala macam. Berapa sih Bang kalau biasanya teman-teman atau kami mengundang Taski nih? Tarifnya berapa sih? Berat nih. Pembahasan yang berat ini. Dari awal kita dari kawan-kawan Taski itu memang niatnya untuk
nasyid berdakwah Nasyid, gitu ya, bahkan. oke. Nah, kita kaget waktu ada orang yang bayar kita. Nah, jadi kita juga tidak bisa menolak gitu Iya, bahkan. benar. Nah, jadi tarif yang ada di Taski sekarang itu semuanya ditentukan oleh orang yang mengundang. Oke. Nah, jadi range harganya tuh mereka yang ngundang. Jadi kadang nikahan berapa? Nah, ibu ya sesuaikan dengan budget ibu berapa. Oh, saya punya sekian nih, enggak apa-apa Bu gitu kan. Oke. Kalau misalnya agak terlalu kecil misal bagi kita kan mandang kawan-kawan juga yang mungkin ada yang kerja jadi Iya. izin gitu kan. Nah, kita bisa kurangi waktunya. Nah, misalnya oh saya cuma punya sekian. Oh, kita negonya kalau kita nampil dari asar sampai maghrib ya enggak apa-apa ke Bu. Mm-mm. Enggak apa-apa dia bilang gitu. Sesuai Paling gitu sih. budget yang sesuai budget Oke. kita sesuaikan. Biasanya paling besar rapat berapa? Kalau nikahan ya, nikahan itu standar kita 4 jutaan sih. Wah. Yang besar. Itu profesional ya? Iya, profesional. Profesional. Dan itu mesti bagi-bagi nih. Iya, dibagi-bagi. Bagi berapa biasanya, Bang? Bagi 6. Bagi 6. Bagi 6. Pure 4 juta. 5, ya, misalnya berapa? 5 untuk personal, satunya kas. Oke. Jadi baginya 6. 6. Berarti biasanya sih gitu. satu orang satu. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Gitulah pokoknya hitungannya. Kadang bagi kas nih setengah aja gitu kan, setengah dari honor personel gitu. Oh, oke. Negosiasi lah misalnya. Berapa nih gitu bagi nih. Gitu. Iya, Nah, benar-benar. sekian gitu sih. Nah, Bang, Nasyid sendiri kan sekarang kan udah ya naik turun ya. Nasyid ini. Nah, apakah dari Taski sendiri atau mungkin dari Bang Edo seperti kayak buat kelas atau membuka binaan agar generasi berikutnya tuh bisa mengenal nasyid seperti itu. Jadi banyak sih sekolah yang hubungi kita minta latih gitu kan, Bang bisa nggak ngelatih grup sekolah kita gitu kan. Iya. Kita nih kadang bentrok. Misalnya latihannya Senin sampai Jumat, Iya. kita kerja, Iya. gitu kan. Iya. Sabtu Minggu kita perform. Iya. Jadi gimana ya, Bang ya, Pak ya kan? Karena kita nih takutnya khawatirnya ketika kita oke kan, mereka banyak nggak latihan daripada Iya, latihan benar. gitu. Tapi kadang kita bantu, kadang kita gini, kalau misalnya dia mau lomba nih, Iya. mau konsultasi atau sama kita bisa. Tapi kalau rutin selama ini kita masih nggak berani. Oke. Nggak berani. Ada sih beberapa sekolah sampai sekarang yang masih ngubungi kita, bisa nggak ngelatih tim adik-adik ini ya gitu kan. Nggak bisa saya untuk ini nih Pak, ibaratnya untuk mengoke kan tuh kita takut nggak amanah gitu Basi. Biasanya kalau kayak ngelatih gitu abang sendiri kah atau memang dari Taski ramai-ramai juga ikut melatih, Bang? Kalau dasar biasanya sendiri atau biasa berdua tuh kadang kita jauh kita cari kawan lah, yuk siapa yang bisa kawankan saya gitu kan, nah bantu juga gitu sih. Tapi kalau misalnya mereka mau lomba, kayak kemarin ya ada yang mau lomba nasional gitu kan, kita turun full satu tim. Iya. Oke, di Taski ini Bang kan lagi pandemi nih. Ada program lain kah atau memang stop dulu nih seperti teman-teman lainnya? Kalau ini pertama kali Ramadan job 0 untuk Taski gitu kan. Kadang tahun-tahun sebelumnya Full padat. kita buka di rumah itu paling 4-5 kali aja. Wow. Sisanya di luar. Awal-awal ya tuh 3 hari pertama, hari kelima udah buka di sini, udah buka ngisi acara di sini. Baru tahun ini yang benar-benar kita tidak ada ini kan kegiatan. Paling kita cover lagu dari rumah masing-masing ya. Nah, tuh ada. Ada. Tempat yang kayak sekarang lagi digabung-gabung gitu. Itu sih. Ada. Di mana, Bang? Di channel YouTube Taski ada, Taski TV. Itu baru 1 lagu. Ini lagi ada 2 lagu yang kita garap. Kerjasama dengan ini ya, Diskominfo dan Dispora Par. Iya. Nah, ini masih proses video. Lagunya udah selesai. Nah, teman-teman, berikut cuplikan dari teman-teman Taski pada saat pandemi Iya. COVID-19. Ini dia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Bang Edo, untuk Taski sendiri, lagu favorit yang biasa dibawa pada saat manggung atau perform tuh lagu apa, Bang? Yang favorit ada lagu Senada. Judulnya Hanya Padamu. Hanya Padamu. Hanya Padamu itu liriknya dari makna surah Al-Fatihah. Oke. Jadi surah Al-Fatihah
lirik Indonesianya dijadikan lagu Itu Hanya Padamu. Yang itu benar-benar jadi unggulan nih. Setiap Taski tampil mesti nih bawa lagu ini gitu kan. Enggak juga sih, tapi lagu yang paling membuat kita tuh merinding gitu kan, merinding bawakannya. Kadang membuat suasana tuh jadi syahdu lah ibarat kalau lagu itu. Apalagi lagu-lagu di depan anak-anak yatim gitu bahkan acara-acara ini relawan gitu. Biar dapat ya suasananya juga pas momennya pas Bang ya. Oke. Bang Ido tadi cerita bahwa baru kali ini Ramadan tidak ngisi acara. ngisi acara. Perform. Berarti kan sebelum-sebelumnya full nih. Full. Nah, itu suaranya gimana Bang? Kok masih ada kah? Pada saat kan full nih, padet nih. Itulah ya, kita pun bingung gitu Bang. Kadang apalagi kalau bulan puasa itu kan kita nampil di saat haus-hausnya. Iya. Habis asar nih, kita udah nampil. Kadang sama setelah maghrib. Itu pun kita hanya minum. Nah, Kita minum, sholat dulu kan. Sholat orang makan. Iya. Nah, orang makan kita nyanyi. Gitu. Dan itu suara masih ada tuh. Masih? Ada nggak kejadian pada saat itu kayak suara hilang sampai Pernah. Dari Bang Ido sendiri pernah. Nah. Saya pernah, backing vokal pernah gitu. Nah, itu gimana buat nunjukin profesionalitasnya? Jadi Ketika itu saat nampil. kecelakaan sih sebenarnya. Saya digigit apa sih kalajengking? Hah? Bulan puasa. Pas ngemas rumah gitu bahkan ngemas rumah, ngangkat porselen bekas itu digigit kalajengking di betis. Kecil sih dia tuh. Nah, siang tuh sebelum zuhur. Habis asar saya nampil. Habis asar saya nampil, badan saya panas. Demam kena bisanya gitu Iya. kan. Nggak saya obati, cuman saya kasih apa gitu kan, minyak apa lah gitu. Kayak minyak batu lah. Iya. Kasih itu bengkak, kaki itu bengkak, badan saya meriang. Suara saya langsung hilang sama sekali. Itu saya bingung, gimana nih mau nyanyi kan? Pas kawan-kawan saya bilang sebelum buka ini, sebelum azan, kita dulu vokalnya, saya bilang, saya bantu backing dulu. Saya cari cara, entah minum ke kan, habis azan kan nampil lagi. Itu enggak ada juga suara saya. Jadi di backup sama kawan-kawan. Jadi saya enggak ada nyanyi. Di atas panggung tuh suara saya enggak keluar. Itu gara-gara demam kena gigit itu juga. Dan berapa lama Bang kemarin sampai suara jadi pulih kembali? Hampir seminggu. Seminggu. Hampir seminggu. Jadi kawan-kawan backup untuk ininya. Itu kena tuh. Itu luar biasa sebenarnya. Sama ngembun sih. Nah, itu ngembun. yang membuat hilang suara. Oh, tapi syaratnya tadi malah yang bisa ngembun ya? Itulah. Itu bukan ini sih. Ngembun saya itu kan dulu kan ketua FC Bayern Fan Indonesia. Komunitas Munchen kan. Si ketua. Tau lah kalau Liga Champion itu kan subuh. Sampai azan. Saya nonton. Paginya nampil. Pas pagi nampil sore nggak ada. Karena belum tidur. Gitu. Nah, dari Bang Ido sendiri tuh biasanya buat ngelatih suara atau biar menjaga suara itu seperti apa? Banyak-banyak minum air putih ya sih. Oke. Kita kan nggak ada les vokal atau apa. Iya benar. Kita coba dari makanan, dari konsumsi makanan minuman kita coba gorengan kalau bisa dikurangi kalau mau nampil gitu kan. Terus es gitu sih. Nah paling sebelum nyanyi misalnya sore nyanyi pagi itu udah tes vokal tuh nyanyi sendiri di kamar gitu supaya jangan terkejut lah Nggak kaku kemanasan juga ya Bang ya. Gitu sih paling. Oke. Bang, nah mungkin tadi kan teman-teman juga tahu Abang nampil di acara wedding dan acara sebagainya. Bagaimana sih kalau teman-teman ngundang Taski Akapela ini untuk mengisi acaranya? Kalau kadang dari IG. Instagramnya apa Bang? @Taski Akapela. Oke. AZKIACAPELLA itu dari IG biasanya. Dari web juga ada biasanya. Oh, web juga ada. Cuman web kita nih mau ganti domain nih, kelupaan bayar. Jadi expired domain. Oke. Nah, karena juga kita kan sekarang udah bentuk legalitas jadi sanggar gitu kan. Nah, jadi sanggar. Jadi nama domain pun nanti kita ganti sih. Kebetulan hilang juga domain yang lama taskiakapela.com. Jadi kita akan ganti domain nama sanggar mungkin. Dan masalah tarif nih memang dari awal seperti itu Kak Bang. Yang katanya berapa budgetnya kah atau sudah ditentukan yang untuk kalau saat ini? sekarang ada rate-nya, ada rate harganya. Kita kan ada kontak person juga. Nanti ada yang balas itu sesuai wewenangnya. Kalau ngomongin tarif si A yang balas, masalah jadwal si B yang balas gitu sih. Oke. Kita udah ada rank-nya sih, biasanya sekian sampai sekian. Nanti baru kita negosiasi di situ. Nah, kadang kan ada yang sama sound juga
Nah, soundnya Bang bawa sendiri atau dari kami nih? Ya tergantung dari tuan rumah. Kalau tuan rumahnya dia sound, kita kasih standarnya. Begini. Tapi kalau kita bawa sendiri udah bersih semuanya gitu. Dan itu yang tadi Abang bilang sekitar 4 jutaan? 4 jutaan. Ke 5 juta itu biasanya sama sound sih. Berapa kali nyanyi Bang biasa seperti itu? Atau Kalau wedding, ya. lagunya Berapa lagu ya? kita siapkan 40. Wah, 40 lagu. habis tuh. Kadang 30-an gitu. Nah, yang membuat sedikit lagu ini pertama MC. Ya. MC sih. Ya. Yang kedua biasa perform. Jadi nikah nih ada yang nari biasa tiba-tiba kan. Ya. Ada yang betundang lah gitu. Nah, itu yang memotong lagu sih. Gitu. Tapi itu kita siapkan 40. 40. Dan full itu. Full. Ya. Luar biasa. Nghabiskan air mineral lah. Itu biasanya setengah dus untuk kita sendiri. Dedi. Bang, itu udah pas belum Bang buat suara saya? Mungkin sedikit komentar dong Bang. Pastikan. Jadi Pendek benar sih sebenarnya. Oke. Itu saya tahu itu pasti lagu Tombo Hati. Ya. Tapi suara saya bagus tau. Bagus. Orang tuh semua kalau diasah pasti bagus. Tinggal warna suara kita ya beda-beda kan. Oke. Nah, ada yang serak, macam cakrakan, ada yang lantang, kayak Judika itu kan. Nah, warna suara. Tinggal kita bagaimana kita cara menjual suara itu ya sih. Oke. Apakah saya bisa masuk ke tas Kiong? Nanti berikutnya mungkin kriteria daripada di saya. Kalau untuk sekarang nggak bisa. Oh. Karena kalau masuk honor jadi bagi 7 kan jadi. Oh iya, gitu kan sih. Udah, saya tetap di sini saja di Inspirasi Indonesia ya. Nah, teman-teman mungkin tadi suara saya agak-agak sumbang. Nah, ini ada suara yang lebih bagus nih. Enggak. Nah, silakan Bang Edo. Nyanyi lagu apa saya? Bebas dong. Mungkin ini lagu Raihan. Oke. Saya rasa kalau ke orang-orang dulu pasti tahu lagu ini. Judulnya Bismillah. Raihan. Saya coba nyanyi sepenggal ya. Siap. Oke, teman-teman pasang telinga. Oke. Soal suara bulan puasa ini sudah tetangga. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keridhaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita kan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Merdu bro ya. Enggak sih. Aduh, adem sekali, adem. Iya kan, maksudnya kayaknya pengen 40 lagu deh Bang. Kebayang, tapi Inspirasi Indonesia tidak ada 4 juta gitu. Tapi luar biasa sekali, memang pas bahwasanya Bang Edo kan salah satu yang paling tua Bang ya. Iya. Senior di Taski. Paling tua memang sih. Benar-benar yang berarti kayak melatih junior-junior Bang ya. Dan suara Bang Edo, aduh luar biasa sekali. Anugerah Bang ya? Anugerah. Oke, anugerah. Kita manfaatkan ya untuk yang baik-baik. Benar, oke. Bang Edo, harapan ke depan gimana nih Bang untuk Bang Edo sendiri dan Taski? Ya, yang pasti kita berusaha sekuat mungkin untuk berkarya melalui Taski. Ya. Walaupun ganti-ganti personel, Taski tetaplah Taski. Ya. Jadi kita berusaha ketika ganti personel, yang pasti harus ditingkatkan nih dari personel yang sebelumnya. Ya, benar. Apa nih keunggulan dari personel yang Lebih baru? baik, Bang, ya. Lebih baik, Ya. lebih banyak lagi karyanya yang ini yang kita kasih lah dari Taski ini sendiri. Oke. Gitu Kalau sih. harapan dari Bang Edo sendiri? Harapan tentang apa nih Taskinya? Enggak pribadi, ke depannya? Harapan pribadi, terutama untuk sekarang lah ya, yang umum, Ya. mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin, amin, amin. Kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, Ya. karena memang
ya masyarakat juga serba salah ya, serba salah. Kita pengen lockdown, benar-benar lockdown juga. Kita masih mencari nafkah, tapi yang pasti kita tetap ngikuti anjuran pemerintah, Pasti. pakai masker, cuci tangan, pakai sabun mandi dan lain sebagainya, bersih-bersih lah, jaga jarak dengan orang. Yang mudah-mudahan dengan cara seperti ini pun segera berakhir lah corona nih. Kita bisa kembali seperti semula. Kawan-kawan kasihan juga yang kerja, yang harus berhenti kuliah, sekolah juga bisa libur sampai sekarang. Mudah-mudahan itu berakhir semuanya. Rindu juga Bang ya parfumnya. Rindu sih. Oke. Bang, sebelum berakhir nih saya juga lupa nih Bang. Taski sendiri itu artinya apa sih Bang? Taski itu dari Platik itu bilang artinya suci. Suci itu dari bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Oke. Suci. Jadi kita juga masih mencari tuh arti sebenarnya, tapi kata Plate kasih nama Taski itu Taski akapela, dulu kan Taski voice namanya kan. Taski voice. Voice itu kan suara atau senandung. Jadi arti Taski itu senandung pensucian gitu sih. Amin. Thank you Bang Edo Taski sudah hadir di sini, memberikan kita ilmu, memberikan kita pengalaman, memberikan hal yang bermanfaat. Bang Edo sendiri semoga Taski tetap jadi karirnya lancar semuanya, performnya juga semakin oke. Pokoknya yang terbaik buat Taski. Dan selalu menjadi akapela yang legend di Kota Pontianak. Legend tuh udah berarti ya. Iya dong kan. Kalau udah legend kan segan nih orang nih kan. Iya Bang ya. Siap. Oke Bang Edo sehat-sehat terus Bang. Salam buat keluarga di rumah. Nanti insya Allah kalau kita undang lagi mungkin bisa hadir. Bisa. Dan mungkin hari ini Bang Edo, episode selanjutnya Taski semuanya kesini. Boleh. Biar rame ya. Betul. Itu bisa live tuh, bisa tuh. Nah, ya kan? Asik, lebih asik tuh. Nah, teman-teman semua terima kasih banyak sudah menonton video channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman tetap subscribe channel Inspirasi Indonesia. Selalu mendukung karya anak bangsa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan, Bang? Nah, terima kasih semuanya. Saya Arun Maulana dan saya Edo Taski. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Taski. Jangan lupa saksikan channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share semua video yang ada di channel Inspirasi Indonesia. Terima kasih.